Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Saya Arina Nisa, selamat datang di Cerita Belajar. Sebelum kita mulai, kita bagi-bagi pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Makassar naik pesawat. Jangan lupa mampir ke Fakultas Hukum Unhas. Dunia kampus terasa berat, akan terasa ringan jika hati ikhlas. Nah, kawan belajar, seperti kata pepatah, kita kenal maka tak sayang. Nah, begitupun ketika kita ingin menciptakan suatu kenyamanan, maka kita harus mengenali sesuatu secara seutuhnya. Maka dari itu, yuk kita mengenal hukum administrasi negara lebih dekat. Kawan belajar, seperti kita ketahui Indonesia sebagai negara hukum. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum tentunya memerlukan instrumen dalam penyelenggaraan teknis pemerintahan. Maka dari itu, dibutuhkannya suatu instrumen yang juga mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Poin yang menarik kemudian adalah hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Apakah ini yang dinamakan administrasi negara? Pertama-tama, ketika kita mendengar kata administrasi negara, kira-kira apa yang ada di benak kawan belajar? Daripada kelamaan nunggu, mohon dibantu ya. Nah, kawan belajar, hal yang mungkin terlintas di benak kita mendengar kata administrasi negara, berkas, surat, pelayanan, pemerintah, kebijakan, SOP, atau bahkan biaya pengurusan. Nah, belum lagi ketika kita berbicara administrasi negara, maka yang mungkin kita pikirkan pada saat itu juga adalah sesuatu yang rumit atau hal yang membosankan. Nah, maka dari itu, yuk kita simak apa sih sebenarnya administrasi negara menurut pandangan ahli. Menurut pandangan UTRE, administrasi negara terdiri dari 3 poin. Yang pertama, gabungan jabatan-jabatan. Yang kedua, aparat atau alat administrasi. Yang ketiga, melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Selanjutnya, bagaimana dengan pendapat Prajudi atau Sudidarjo? Administrasi negara yang pertama adalah salah satu fungsi pemerintah. Yang kedua, aparatur dan aparat dari pemerintah. Yang ketiga, proses penyelenggaraan pemerintah yang memerlukan kerjasama secara tertentu. Dan selanjutnya, pendapat dari Ridwan HR menyatakan administrasi negara yang pertama adalah keseluruhan aparatur pemerintah, yang kedua aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan. Kawan belajar, jadi poin yang dapat kita ambil dari beberapa pandangan para ahli, administrasi negara merupakan proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara. Lalu, bagaimana dengan hukum administrasi negara? Ketika ada hukum ditambah dengan administrasi negara, apa sih yang membedakan? Menurut Van Apeldoorn, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan, penguasa yang diserangi tugas pemerintahan itu. Lalu, Ridwan HR menyatakan hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah, hubungan pemerintah dengan warga negara, hubungan antar organ pemerintah dalam menjalankan tugas, aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan, pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menata, mengatur, dan memberikan pelayanan kehidupan warga negara, menentukan peraturan-peraturan oleh administrasi negara, pemerintah yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan negara. Menurut para ahli, maka poin yang bisa kita ambil, hukum administrasi negara merupakan berbagai aktivitas pemerintah dalam pemberian layanan masyarakat yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadilah hukum plus administrasi negara. Kawan belajar, biasanya ketika kita mengunjungi suatu instansi atau kantor, pandangan pertama kita ya mungkin melihat kondisi kantornya atau desain interiornya, tapi ujung-ujungnya cari wifi. Atau mulai lagi melirik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, stay positif. Maksudnya melihat atau mengamati apa sih pengumuman atau petunjuk dan bahkan maklumat dan janji layanannya. Yang terkadang ini memiliki akronim yang unik yang tentu memberikan kesan tersendiri bagi pengguna layanan. Saya kasih contoh misalkan cermat, cepat, efisien, ramah, mudah, aktif, dan tepat.
Lalu ada lagi nih, pantas, profesional, akuntabel, normatif, transparan, andal, dan santun. Lalu sebenarnya seperti apa peran hukum administrasi negara dalam pemberian layanan? Berikut ilustrasinya. Kawan belajar, saya mengambil contoh salah satu instansi pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentunya memiliki susunan, organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja. Nah, ini yang dimaksud dengan pejabat pemerintah dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, memiliki tugas dan wewenang penyelenggaraan pelayanan berupa pelayanan dokumen dan kependudukan. Ini yang dimaksud dengan wewenang pemerintah. Nah, dalam menjalankan wewenang tentunya memiliki acuan regulasi. Apa saja itu? Di dalam instrumen pemerintah, misalnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nah, selain dari instrumen pemerintah, maka Disdukcapil memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mekanisme pelayanan, waktu pelayanan, pengaduan, serta layanan online. Nah, inilah yang dimaksud dengan tindakan pemerintah. Selanjutnya, petugas layanan harus menerapkan standar pelayanan dokumen kependudukan yang layak kepada masyarakat yang ingin dilayani. Petugas Disdukcapil juga harus mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan aplikasi pelayanan secara online, serta melaporkan jika ada keluhan dalam pelayanan. Nah, kawan belajar, ini adalah hubungan antara pemerintah dan warga negara. Selanjutnya, Disdukcapil memiliki arah kebijakan melalui penertiban dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat, misalnya melalui pengelolaan database secara berkelanjutan, kemudian peningkatan SDA secara profesional. Nah, inilah yang dimaksud dengan implementasi kebijakan. Dan yang terakhir, pelaksanaan tugas dan kebijakan berdasarkan strategi Renstra Disdukcapil terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik dan terarah. Bisa kita lihat di sini adalah dinamika pemerintahan. Nah, kawan belajar, berdasarkan ilustrasi tersebut, bisa kita bayangkan bahwa aktivitas masyarakat akan sering berkaitan dengan hukum administrasi negara. Begitupun dengan pemerintah selalu akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam setiap aktivitas pemerintahan. Tentunya, ketika terjadi chemistry yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka akan menciptakan good governance dan kesejahteraan masyarakat. Kawan belajar, apa yang kita rasakan di saat kita mengurus suatu administrasi atau mungkin dilayani di suatu instansi? Kira-kira merasa senang ya jika pelayanannya itu cepat, atau mungkin merasa mulai kurang nyaman jika pelayanannya berbelit-belit sampai terfikir untuk ngupdate status di medsos. Ada yang pengalaman? Eits, hati-hati loh, Undang-Undang ITE. Kawan belajar, ketika memilih fakultas hukum tentu memiliki tujuan tertentu. Mau jadi apa, kedepannya bagaimana, sampai mau dekat dengan siapa. Ups. Nah, tentunya hukum administrasi negara juga memiliki tujuan tertentu. Pada penasaran seperti apa? Pada nungguin ya. Kawan belajar, kita lanjut. Jadi, tujuan hukum administrasi negara adalah berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu pertama, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang kedua, menciptakan kepastian hukum. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintahan. Yang kelima, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparat pemerintahan. Yang keenam, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Yang ketujuh, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Nah, kawan belajar, itu tadi tujuan hukum administrasi negara. Selanjutnya, seperti apa fungsi dari hukum administrasi negara? Fungsi hukum administrasi negara berdasarkan Philippus M. Hajon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yang pertama, fungsi normatif, mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Lalu, yang kedua, mengatur cara berpartisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian. Fungsi jaminan, perlindungan hukum bagi masyarakat, dan fungsi instrumental menetapkan
menerapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Nah, kawan belajar, masih ingin SKSD, so kenal, so dekat, tapi bukan itu. Justru semakin kenal, semakin dekat dengan hukum administrasi negara. Ibarat suatu hubungan, semakin kita kenal, maka akan semakin dekat. Gimana? Jangan baper ya. Oke, kita lanjut. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi berbagai hal yang merupakan kegiatan administrasi negara yang terdiri dari perbuatan hukum yang bersifat yuridis yang menciptakan akibat-akibat hukum tertentu secara langsung. Misalkan dalam bentuk penetapan, rencana, kemudian norma jabaran, legislasi semu apakah dia juga berbentuk peraturan kebijakan, kemudian kegiatan administrasi negara yang bersifat non-yuridis. Kawan belajar, secara garis besar, ruang lingkup pembahasan hukum administrasi negara dikategorikan dalam beberapa hal. Berdasarkan dari buku Hukum Administrasi Negara karya Safri Nugraha, menyatakan ruang lingkupnya itu yang pertama ada hukum administrasi daerah, ada hukum kepegawaian, hukum keuangan negara, hukum administrasi pembangunan, hukum lingkungan, hukum pertambangan, hukum kehutanan, hukum pajak, hukum birokrasi, dan good governance. Lalu Ridwan HR dan Philippus M. Hajon dalam bukunya Hukum Administrasi Negara justru membagi ruang lingkup hukum administrasi negara menjadi dua. Yang pertama, hukum administrasi negara secara umum dan hukum administrasi negara secara khusus. Kira-kira gimana letak perbedaannya? Hukum administrasi negara secara umum merupakan peraturan yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa, seperti asas-asas hukum pemerintahan yang baik, undang-undang administrasi pemerintahan, ataupun juga berkaitan dengan peraturan-peraturan yang bersifat umum mengenai tindakan-tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi negara, atau peraturan dan bahkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam semua bidang hukum administrasi negara. Sedangkan hukum administrasi negara secara khusus merupakan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang-bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa, apakah itu berkaitan dengan hukum tata ruang, hukum perizinan, bahkan hukum kepegawaian. Nah, kawan belajar, itulah tadi gambaran umum hukum administrasi negara. Secara ringkas, hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak. Mengapa? Karena di dalamnya ada tindakan pemerintah berupa aktivitas atau otoritas, hubungan antara pemerintah dengan warga negara, hubungan antara organ pemerintah yang berkaitan dengan fungsi penyelenggara negara, kemudian implementasi dari kebijakan pemerintah, bahkan mengatur dinamika pemerintahan untuk penciptaan good governance. Adapun tujuan dan fungsi hukum administrasi negara, yakni menetapkan norma-norma bagi pejabat administrasi negara untuk menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dan aparatur pemerintah sehingga menciptakan yang namanya kepastian hukum. Kemudian yang terakhir nih kawan belajar, ruang lingkup hukum administrasi negara, yaitu perbuatan-perbuatan hukum yang bersifat yuridis yang menciptakan akibat-akibat hukum secara langsung, seperti himpunan peraturan perundang-undangan, ataukah dia berupa penetapan, ataukah dia berupa legislasi semu, bahkan kegiatan-kegiatan administrasi negara yang bersifat non-yuridis. Kawan belajar, betapa pentingnya hukum administrasi negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita telah memerankan kepentingan masing-masing. Namun, bukan berarti kita tidak mengutamakan kepentingan umum. Semoga video ini bisa bermanfaat dan salah satu cara untuk kita berkembang dengan sharing ilmu melalui media yang telah tersedia dengan metode yang beragam. Jangan pernah takut salah karena kesalahan itu bisa membuat kita menjadi kuat. Seperti lagu ini. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.